Namaku Arif, lahir dan besar di Banyuwangi, di sebuah desa kecil yang tak pernah benar-benar tenang meskipun dari luar tampak damai. Desa kami dikelilingi hamparan sawah luas, pohon kelapa berbaris di tepi jalan, dan suara azan maghrib selalu menjadi tanda bagi anak-anak agar berhenti bermain. Tapi ada satu hal yang membuat desa kami berbeda dari desa lain. Kehadiran sebuah bangunan tua yang selalu jadi bisik-bisik orang. Pabrik gula peninggalan Belanda. Bangunan itu berdiri angkuh di pinggir jalan raya lama, berjarak sekitar 3 kilometer dari rumahku. Aku masih ingat betul ketika kecil, setiap kali melewati jalan itu bersama ayah, beliau selalu menundukkan wajah dan melarangku menoleh. Jangan pernah melirik, apalagi masuk. Banyak setan di sana. Katanya dengan suara pelan, seolah takut ada sesuatu yang mendengar. Pabrik itu sudah berhenti beroperasi jauh sebelum aku lahir. Kata orang-orang tua, dulu pabrik ini adalah nadi ekonomi desa. Ribuan buruh bekerja di sana. Gaji mereka memang kecil, tapi cukup untuk menghidupi keluarga. Sampai akhirnya terjadi rentetan kecelakaan aneh. Ada buruh yang tangannya tergilas mesin, ada yang terseret ke dalam penggilingan tebu, bahkan ada yang tiba-tiba meninggal tanpa sebab di tengah jam kerja. Cerita paling terkenal adalah tentang seorang mandor yang hilang di malam hari. Tubuhnya tidak pernah ditemukan, tapi beberapa saksi mengatakan mereka mendengar jeritan panjang dari arah cerobong pabrik, diikuti bau amis gula terbakar. Setelah kejadian itu, pabrik resmi ditutup. Sejak saat itu, bangunan besar dengan atap seng berkarat itu menjadi sumber ketakutan sekaligus rasa penasaran. Dindingnya dipenuhi lumut, jendela-jendelanya pecah, dan pintu-pintu besinya terkunci rapat. Setidaknya itulah yang terlihat dari luar. Tapi ada cerita lain yang lebih gelap, yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Konon, pabrik itu bukan hanya tempat kerja, melainkan juga tempat pesugihan. Para juragan tebu zaman dulu melakukan semacam perjanjian dengan makhluk halus penjaga pabrik. Sebagai gantinya hasil panen selalu melimpah, dan gula dari pabrik itu terkenal paling manis. Tapi bayarannya mengerikan, nyawa manusia. Aku tahu semua itu hanya cerita dari mulut tetua desa. Tapi semakin dewasa, semakin banyak hal yang membuatku berpikir ulang. Aku pernah mendengar ada seorang warga yang hidupnya susah payah, lalu tiba-tiba kaya raya setelah sering terlihat mondar-mandir dekat pabrik. Ada pula keluarga pedagang yang tiba-tiba bisa membeli mobil mewah, padahal dulu anaknya tak mampu bayar SPP. Semua orang tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Mereka berbisik, itu pesugihan pabrik gula. Aku sendiri waktu itu tak terlalu memikirkan hal semacam itu. Hidupku berjalan normal. Aku sekolah, membantu ayah di sawah, dan terkadang bekerja serabutan. Sampai suatu titik, badai datang menghantam keluarga kami. Ayahku punya lahan sawah yang cukup luas, tapi harga gabah jatuh, sementara pupuk dan biaya perawatan semakin mahal. Belum lagi musim hujan yang tak menentu, membuat panen sering gagal. Dalam 5 tahun terakhir, satu persatu sawah kami terjual untuk menutup utang. Rumah kami mulai bocor, adik bungsuku berhenti sekolah karena biaya tak terjangkau. Ibu jatuh sakit dan butuh pengobatan rutin yang tidak murah. Aku berusaha keras. Aku merantau ke kota, jadi buruh bangunan, bahkan pernah ikut nelayan untuk sekadar dapat uang tambahan. Tapi semuanya tak cukup. Utang bertambah, dan wajah ayah semakin hari semakin murung. Hingga pada suatu malam ketika aku duduk di warung kopi dekat pasar desa, aku mendengar percakapan 2 orang laki-laki tua. Mereka berbicara pelan, tapi cukup jelas untuk sampai ke telingaku. Si Dharma itu aneh. Baru bulan kemarin jual sawahnya, sekarang bisa bangun rumah baru. Kau tahu kan, dia sering kelihatan ke pabrik gula.
kata yang satu. Yang lain mengangguk, wajahnya waspada. Aku juga dengar, tapi jangan asal bicara. Kalau betul dia pesugihan di sana, jangan sampai dia tahu kita ngomongin. Bahaya. Aku menunduk pura-pura sibuk dengan kopi. Tapi jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu menusuk dalam benak, menyalakan api kecil di pikiran yang sudah lama dihantui rasa putus asa. Pesugihan pabrik gula. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku memikirkan semua kemungkinan. Bukankah yang aku butuhkan hanyalah uang? Bukankah pesugihan itu hanya mitos? Tapi bagaimana kalau benar? Bagaimana kalau memang ada jalan cepat untuk menyelamatkan keluarga dari jurang kemiskinan? Semakin aku mencoba mengusir pikiran itu, semakin kuat ia menancap. Sampai akhirnya, rasa putus asa mengalahkan ketakutan. Aku memutuskan, aku akan ke pabrik gula itu. Keputusan itu kuambil pada malam Jumat Kliwon, malam yang katanya paling angker di Jawa. Aku sengaja memilih hari itu, entah kenapa. Mungkin karena aku yakin kalau memang ada jalan menuju pesugihan, pasti terbuka pada malam seperti ini. Sebelum berangkat, aku berpura-pura tidur lebih awal. Ayah sudah lama tak banyak bicara, sibuk dengan pikirannya sendiri. Ibu masih terbaring lemah di kamar, napasnya kadang tersengal. Adikku tertidur di lantai dengan buku sekolah yang menutupi wajah. Aku menatap mereka lama sekali, lalu diam-diam keluar lewat pintu belakang. Udara malam terasa berat. Bulan sabit tergantung rendah. Sinarnya pucat kekuningan, seperti mata yang mengawasi dari kejauhan. Suara serangga mendominasi, tapi anehnya, setiap kali aku melangkah semakin dekat ke arah pabrik, suara-suara itu berkurang, seolah alam pun enggan menyentuh wilayah terkutuk itu. Jalan menuju pabrik melewati pematang sawah. Aku berjalan hati-hati dengan sandal jepit, sesekali menoleh ke belakang. Ada rasa seperti diikuti, meski ketika ku toleh, hanya ada bayangan pohon dan kabut tipis. Gerbang pabrik akhirnya tampak di depanku. Besi tua yang berkarat, catnya terkelupas, dengan papan kayu rapuh yang sudah lama tidak terbaca tulisannya. Anehnya, gerbang itu tidak terkunci. Padahal, dulu aku pernah mendengar cerita bahwa pintu besi itu digembok besar oleh pemerintah supaya tak ada orang masuk. Malam itu, pintunya terbuka sedikit, hanya cukup untuk tubuhku menyelinap. Aku menelan ludah, jantungku berdetak kencang, tanganku gemetar. Tapi rasa putus asa menekan semua logika. Aku dorong gerbang itu, kriek. Suara berdecitnya menusuk telinga, bergema di udara malam. Begitu melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk tulang, seperti ada kabut tak kasat mata menempel di kulit. Bau gula basi bercampur dengan aroma karat, dan tanah basah memenuhi hidungku. Bangunan pabrik menjulang di depan mata. Dinding bata merahnya dipenuhi lumut, jendela pecah-pecah, dan atap sengnya bolong di sana-sini. Di dalam, aku bisa melihat siluet mesin-mesin raksasa yang berdiri membisu seperti raksasa tua menunggu korban. Aku melangkah perlahan ke dalam. Lantai semen retak-retak, ditutupi debu dan daun kering. Setiap langkahku menimbulkan gema yang membuat bulu kuduk meremang. Sesekali aku mendengar suara lain, seperti langkah kaki di belakang. Tapi ketika ku toleh, tak ada siapa-siapa. Aku terus berjalan melewati ruangan demi ruangan. Ada ruangan kantor yang penuh meja kayu berdebu, kertas-kertas lapuk berserakan. Ada juga ruang penyimpanan dengan karung-karung sobek yang entah berisi apa. Semuanya sunyi, tapi aku merasa diperhatikan dari segala arah. Puncaknya, aku tiba di ruang terbesar, ruang mesin penggilingan. Mesin itu raksasa,
terbuat dari besi hitam yang sudah berkarat. Roda gigi besar, rantai besi yang menggantung, dan cerobong menjulang ke atas, menembus atap. Meski sudah lama mati, entah kenapa aku mendengar suara samar, seperti dengungan mesin berputar, pelan tapi nyata. Di tengah ruang itu ada sesuatu yang membuat kakiku terhenti. Sebuah lingkaran besar di lantai, terbuat dari bekas cairan hitam yang menempel seperti noda terbakar. Bentuknya mirip lingkaran ritual, dengan garis aneh yang mengingatkan pada tulisan kuno. Jantungku berdegup semakin kencang. Jadi kau datang juga? Suara itu bergema. Suara berat, berdesis, tapi seolah berasal dari dalam kepalaku. Aku menoleh ke segala arah, tidak ada siapapun. Tapi tiba-tiba, suhu ruangan semakin turun drastis. Napasku berubah menjadi uap putih. Lalu aku melihatnya. Dari balik mesin penggiling, muncul sosok tinggi kurus. Kulitnya hitam legam, seakan terbakar. Matanya merah menyala. Tubuhnya bungkuk, dengan tangan panjang yang ujung jarinya seperti besi berkarat. Mulutnya robek lebar, memperlihatkan gigi hitam tajam. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku. Kau ingin kaya? Tanyanya. Suaranya membuat lantai bergetar. Aku mencoba bicara, tapi suara tercekat. Aku hanya mengangguk pelan. Sosok itu mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi, seperti besi dipukul. Hawa panas bercampur bau belerang menyengat mengikutinya. Aku bisa memberi apa yang kau mau, kekayaan, tanah, kuasa, semua. Tapi tidak ada yang gratis, katanya sambil mengangkat tangannya. Dari jari-jarinya menetes cairan hitam pekat seperti oli. Bayarnya adalah darah manusia. Setiap musim panen raya, satu nyawa harus masuk ke mesin ini. Jika tidak, aku akan menagih jiwa keluargamu. Aku menelan ludah. Wajahku dingin penuh keringat. Pikiran tentang ibu yang sakit, ayah yang terjerat utang, dan adikku yang putus sekolah berkelebat. Aku tahu aku seharusnya lari, menolak, kabur dari mimpi buruk ini. Tapi di dasar hatiku yang paling gelap, ada bisikan lain. Ini jalan keluar, hanya ini. Sosok itu mengulurkan tangannya padaku. Tangannya panjang, dingin, terasa seperti besi. Aku ragu sejenak, lalu dengan tangan gemetar, aku menyambutnya. Begitu kulitku menyentuh kulitnya, dunia sekitarku bergetar. Mesin-mesin tua yang tadinya mati mendadak berdengung pelan. Roda gigi berputar lambat, rantai berayun, dan suara gemuruh terdengar dari dalam cerobong. Dari lantai, muncul asap hitam yang melingkar ke tubuhku, membuat dadaku sesak. Aku menjerit, tapi tak ada suara. Tubuhku serasa terbakar dari dalam, lalu tiba-tiba hening. Kembali sunyi. Aku membuka mata, sosok itu hilang. Hanya tersisa bau belerang menusuk, dan mesin penggiling yang kini tampak berkilau sedikit. Seperti hidup kembali. Aku berdiri terpaku, keringat bercucuran. Tak tahu apakah yang kualami nyata atau halusinasi. Tapi jauh di dalam dada, aku merasakan sesuatu berubah. Aku tahu, malam itu aku sudah menandatangani perjanjian. Pagi setelah malam mengerikan itu, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Badanku terasa lemas, tenggorokan kering, dan kepalaku pening seolah habis demam tinggi. Aku masih mengira semua hanya mimpi buruk. Tapi ketika aku melihat telapak tanganku, ada noda hitam pekat di sana, menempel seperti bekas oli. Aku buru-buru menggosoknya dengan air sumur, tapi noda itu tidak hilang. Malah semakin aku gosok, semakin terasa bau besi berkarat menusuk hidung. Panik, aku menutupinya dengan kain, takut kalau ayah atau ibu melihat. Aku mencoba melupakan kejadian semalam, meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena terlalu putus asa. Tapi keanehan mulai muncul. Hari itu, seorang rentenir yang biasanya galak
tiba-tiba datang ke rumah dengan wajah ramah. Tanpa ditagih, ia menawarkan keringanan utang. "Saya lihat usaha panjenengan nanti bakal lancar. Anggap saja ini investasi," katanya sambil menepuk bahu ayah. Padahal kami belum punya usaha apapun. Beberapa hari kemudian, seorang juragan tebu datang sendiri ke rumah. Ia menawarkan kontrak kerja sama. Kami diberi modal besar untuk menggarap sawah kembali. Aneh sekali, karena sebelumnya orang seperti dia bahkan tidak mau menoleh pada keluarga kami yang dianggap bangkrut. Semua berubah begitu cepat. Dalam hitungan minggu, sawah kami kembali penuh dengan bibit tebu. Truk-truk juragan datang mengangkut hasil panen kecil yang tersisa. Uang mengalir deras ke rumah kami. Ayah mulai tersenyum lagi. Ibu bisa membeli obat yang lebih baik. Adikku kembali sekolah dengan seragam baru. Aku seharusnya bahagia. Dan memang, di depan semua orang, aku tampak lega. Tapi jauh di dalam, ada ketakutan yang terus menggerogoti. Karena setiap malam, aku selalu bermimpi buruk. Mimpi itu selalu sama. Aku berdiri di ruang mesin pabrik gula. Mesin-mesin itu berputar sendiri. Gigi-gigi besi berderit keras, dan dari cerobong keluar asap hitam pekat. Di tengah ruangan, ada manusia tergiling. Darahnya memancar, jeritannya menggema. Aku hanya bisa menatap, tak mampu menolong. Dan di belakangku, sosok hitam itu tertawa panjang. Setiap kali aku terbangun, telingaku masih berdenging, dan telapak tanganku basah oleh cairan hitam yang sama seperti malam pertama itu. Semakin hari, semakin banyak tanda aneh. Suatu malam, ketika aku pulang dari warung, aku melewati jalan dekat pabrik. Dari kejauhan, aku melihat cahaya merah dari dalam gedung yang harusnya gelap. Seperti api unggun, tapi berdenyut pelan, seolah mesin di dalamnya menyala kembali. Aku berhenti, menatap lama, tapi tak berani mendekat. Di lain waktu, adikku mengadu bahwa ia sering melihat bayangan tinggi di dekat rumah, berdiri di kebun tebu sambil menatap ke arah kami. Ayah menganggap itu hanya perasaan anak kecil, tapi aku tahu betul itu bukan imajinasi. Pernah juga, ketika ibu sedang tidur, tiba-tiba seluruh lampu rumah padam, gelap gulita. Dari arah dapur, terdengar suara rantai beradu besi, celang, celang. Lalu bau belerang menyengat. Lampu menyala kembali, dan di lantai dapur ada jejak kaki hitam basah mengarah ke luar pintu. Aku tidak pernah menceritakan semua ini pada keluarga. Bagaimana mungkin? Mereka pasti menganggap aku gila. Tapi di hatiku, aku sadar perjanjian itu nyata. Aku sudah masuk terlalu jauh. Dan kemudian, hari yang kutakutkan tiba. Panen raya, seluruh desa bergembira. Sawah penuh tebu, truk-truk besar keluar masuk. Uang beredar deras. Tapi bersamaan dengan itu, mimpiku semakin parah. Aku bermimpi wajah-wajah tetanggaku muncul bergantian di mesin penggiling. Jerit mereka membangunkanku setiap malam. Sampai suatu malam, aku terbangun karena suara yang bukan berasal dari mimpi. Dari arah luar, terdengar suara mesin berputar. Dum, dum, dum. Suara itu jelas datang dari pabrik tua, padahal sudah puluhan tahun mati. Jendela kamarku bergetar pelan, dan angin dingin menyapu masuk. Aku berdiri dengan tubuh gemetar. Suara itu seperti panggilan. Aku tahu, waktunya hampir tiba. Besoknya, kabar buruk menyebar. Seorang pemuda desa hilang ketika pulang dari sawah malam hari. Orang-orang mencari kemana-mana, tapi tidak ada jejak. Aku hanya bisa terdiam, karena di dalam hatiku aku tahu korban pertama sudah diambil. Sejak itu, rasa bersalah menghantui setiap langkahku. Setiap kali melihat keluarga pemuda itu menangis, dadaku seperti ditusuk. Tapi di sisi lain, sawah kami semakin subur,
Uang semakin banyak, bahkan ada tawaran untuk membeli tanah baru. Aku terjebak dalam lingkaran setan. Setiap kebaikan yang kuterima rasanya dibayar dengan darah orang lain. Dan suara itu, suara berat berdesis dari dalam kepalaku, semakin sering terdengar. Jangan lupa janji. Panen berikutnya, kau yang harus memberi. Panen raya tahun itu adalah panen terbesar sepanjang hidupku. Hamparan tebu hijau bergoyang diterpa angin. Truk-truk besar mondar-mandir dari pagi sampai malam. Desa kami penuh dengan suara gembira. Anak-anak berlarian dengan potongan batang tebu di tangan. Ibu-ibu menjemur pakaian baru hasil belanja. Para bapak duduk di warung kopi membicarakan hasil panen yang luar biasa. Dan di tengah semua kegembiraan itu, hanya aku yang terus dihantui ketakutan. Setiap malam, suara mesin dari pabrik tua semakin keras. Awalnya samar, kini jelas, seperti benar-benar hidup kembali. Dum, dum, dum. Bunyi roda besi beradu, rantai berayun, bahkan terkadang terdengar jeritan samar, jeritan manusia. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, mimpi itu datang. Wajah-wajah tetanggaku, saudara-saudaraku, bahkan keluargaku sendiri tergiling dalam mesin itu. Dan sosok tinggi legam itu berdiri di belakangku, matanya menyala, tawanya menggema. Malam ketiga setelah panen dimulai, aku tidak tahan lagi. Aku keluar rumah diam-diam, menuju tepi sawah. Angin malam dingin, bulan purnama menggantung pucat di langit. Dari kejauhan, aku melihat pabrik gula. Cerobongnya mengeluarkan asap hitam tipis. Aku tahu itu bukan halusinasi. Mesin tua itu benar-benar hidup kembali. Dan kemudian suara itu terdengar lagi di kepalaku. Waktunya sudah tiba. Bayar janji atau keluargamu yang kuambil. Aku terjatuh di tanah. Tubuhku gemetar hebat. Aku memukul kepalaku sendiri, berharap suara itu hilang. Tapi tidak, justru semakin jelas, seperti berbisik tepat di telingaku. Esoknya, kabar buruk datang lagi. Seorang buruh yang baru pulang larut malam tidak pernah kembali ke rumahnya. Orang-orang desa mulai resah, tapi mereka menyalahkan perampok atau binatang liar. Tidak ada yang berani menyinggung pabrik tua. Semua pura-pura tidak tahu. Aku tahu betul itu bukan kebetulan. 2 korban sudah diambil dan entitas itu menagih padaku untuk korban berikutnya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagiku. Aku berjalan di desa dengan senyum palsu, tapi dalam hatiku aku menimbang-nimbang siapa yang akan jadi korban selanjutnya. Setiap orang yang lewat, setiap wajah yang menatapku, rasanya seperti tawaran. Anak-anak kecil yang tertawa di sawah, pemuda-pemuda yang nongkrong di warung, bahkan keluarga sendiri. Semuanya pernah terlintas dalam pikiranku yang kacau. Tapi bagaimana aku bisa memilih? Aku manusia, bukan iblis. Malam itu, aku kembali bermimpi. Dalam mimpi, aku berdiri di ruang mesin. Sosok hitam itu mendekat. Wajahnya menempel di depanku. Dari mulutnya menetes cairan hitam ke lantai. Kau harus pilih satu jiwa malam ini. Kalau tidak, aku yang akan memilih untukmu. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasku terengah-engah. Dan saat itu, aku mendengar suara dari luar rumah. Suara langkah, suara rantai beradu, dan suara berbisik memanggil namaku. Aku menyingkap jendela. Di kebun tebu depan rumah, aku melihat sosok tinggi kurus itu berdiri. Matanya merah menyala, menatap lurus padaku. Di tangannya, ia memegang sesuatu yang berkilau. Sabit berkarat penuh darah. Aku menutup jendela dengan gemetar, tapi suara itu terus terdengar, berbisik di telingaku. Pilih, atau keluargamu akan jadi korban. Aku hampir gila malam itu. Esoknya, aku berjalan ke pasar dengan langkah goyah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi di tengah keramaian, aku melihat seseorang.
seorang pria tua pemabuk yang terkenal suka mencuri hasil panen orang lain. Orang-orang benci padanya, sering mengumpat kalau ia lewat. Entah kenapa pikiranku mengunci pada sosok itu. Kalau dia yang jadi korban, mungkin tidak ada yang kehilangan. Aku pulang dengan dada berdegup kencang. Malamnya, aku menunggu dengan cemas. Dan benar, suara mesin terdengar lagi. Angin dingin menyapu desa. Tanpa sadar, aku berjalan menuju pabrik gula. Kakiku bergerak sendiri, seolah dituntun. Jalanan sepi, hanya ada suara jangkrik yang perlahan menghilang ketika aku semakin dekat ke pabrik. Gerbang tua itu terbuka lebar malam itu. Dari dalam, cahaya merah menyala seperti api neraka. Mesin-mesin berputar, rantai berayun, roda gigi bergemuruh. Asap hitam keluar dari cerobong. Di tengah ruangan mesin, aku melihat pria tua pemabuk itu. Tubuhnya terikat rantai, matanya melotot ketakutan. Ia berteriak minta tolong, suaranya menggema di dinding. Aku tak tahu kenapa aku di sini. Tolong, tolong. Aku terpaku, tidak bisa bergerak. Lalu sosok hitam itu muncul di sampingnya, menoleh padaku. Kau sudah memilih? Aku menggeleng. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Sosok itu tertawa panjang. Pikiranmu adalah doamu. Kau yang menunjuk dia. Sekarang, lihatlah hasilnya. Mesin besar itu bergerak. Rantai menarik tubuh pria tua itu ke dalam roda gigi. Jeritannya memecah udara, darah menyembur kemana-mana. Suara tulang patah, daging tercabik, bercampur dengan deru mesin. Bau amis menyengat memenuhi ruangan. Aku berteriak, mencoba menutup mata, tapi tidak bisa. Kelopak mataku seolah dipaksa tetap terbuka. Aku harus melihat semuanya. Sosok itu menoleh padaku, matanya merah menyala. Satu korban sudah terpenuhi. Ingat, setiap panen raya, kau harus bayar. Kalau tidak, giliran keluargamu yang tergiling. Aku jatuh tersungkur, tubuhku gemetar, muntah bercampur air mata. Ketika aku sadar, aku sudah berada di jalan depan rumah. Pabrik gula gelap kembali, seolah tidak pernah hidup. Tapi di tanganku masih ada bercak darah yang tidak bisa hilang. Dan esoknya, kabar menyebar. Pria tua pemabuk itu hilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Orang-orang hanya menggeleng, sebagian bahkan berbisik bahwa mungkin ia mati di jalan karena kebiasaannya. Hanya aku yang tahu kebenarannya, dan hanya aku yang bisa merasakan kutukan itu semakin dalam menjerat. Sejak malam itu hidupku tidak pernah sama lagi. Setiap kali aku menutup mata, wajah pria tua pemabuk itu muncul di mimpi. Matanya melotot, mulutnya menjerit tanpa suara, tubuhnya hancur digiling roda besi. Kadang aku terbangun dengan telinga berdarah, kadang dengan bau amis menempel di tangan. Orang-orang desa mulai terbiasa dengan hilangnya orang. Mereka menganggapnya tak lebih dari musibah biasa. Sudah nasib, kata beberapa orang sambil mengangkat bahu. Tidak ada yang berani mengaitkannya dengan pabrik gula. Seolah-olah ada kesepakatan diam-diam. Pabrik itu tabu disebut. Tapi aku tahu setiap orang yang hilang adalah bagian dari harga yang harus kubayar. Yang membuatku semakin ketakutan, entitas itu tidak hanya muncul di mimpi atau pabrik. Sekarang, ia mulai mendatangi rumah. Pernah suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara celang. Dari dapur, seperti rantai besar menghantam lantai. Dengan langkah gemetar, aku keluar kamar. Dan di sana di tengah dapur, aku melihatnya. Sosok tinggi hitam itu membungkuk. Matanya merah menyala. Ia menatapku lama, lalu tangannya menunjuk ke kamar ayah. Aku hampir pingsan. Suara berdesis masuk ke telingaku. Jika engkau tak bayar tepat waktu, aku ambil dia. Aku jatuh terduduk. Tubuhku gemetar. Keringat dingin mengalir deras. Ketika aku berkedip,
Sosok itu hilang. Tapi di lantai dapur tertinggal jejak kaki hitam basah, berderet menuju pintu belakang. Sejak saat itu, aku tidak pernah tidur nyenyak lagi. Aku duduk di depan pintu kamar keluargaku setiap malam, berjaga, berharap bisa menghalangi jika makhluk itu datang. Tapi bagaimana mungkin aku bisa melawan? Bahkan melihatnya saja membuat lututku lemas. Keanehan juga mulai menimpa keluargaku. Ibu sering terbangun di malam hari, berkata ia mendengar suara mesin berputar tepat di belakang rumah. Padahal tidak ada apa-apa di sana selain kebun singkong. Ayah beberapa kali ditemukan berjalan sendiri ke arah sawah tengah malam, seolah ada yang memanggil. Saat dibangunkan, ia tidak sadar sama sekali. Adikku yang masih kecil menangis setiap malam. Katanya ia melihat orang tinggi kurus berdiri di kebun tebu, menatap ke arah jendela kamarnya. Aku tidak bisa menceritakan kebenaran kepada mereka. Bagaimana aku bisa berkata bahwa semua ini salahku? Bahwa demi menyelamatkan mereka, aku justru menyerahkan nyawa orang lain. Rasa bersalah itu menumpuk seperti racun. Panen berikutnya datang lebih cepat dari dugaanku. Desa kembali sibuk, orang-orang tertawa bahagia. Tapi bagiku, itu artinya waktu pembayaran tiba lagi. Mimpi buruk semakin jelas. Kini, setiap kali aku tertidur, aku melihat daftar wajah-wajah orang desa. Satu persatu mereka muncul di kepalaku, seolah aku dipaksa memilih siapa yang akan dikorbankan. Dan setiap kali aku menolak, sosok hitam itu akan berteriak marah. Suaranya membuat telingaku berdarah. "Pilih! Kalau tidak, keluargamu akan hancur." Aku tidak tahan lagi. Aku mengunci diri di kamar, menutup telinga dengan bantal, mencoba tidak mendengar. Tapi bisikan itu selalu bisa menembus apapun. Dan benar saja, pada malam ketiga panen, seorang gadis remaja hilang ketika pulang dari pengajian. Orang-orang panik, para tetua desa mengadakan doa bersama. Tapi aku hanya bisa terduduk, tubuhku lemas, karena aku tahu itu korban berikutnya. Aku tidak memilih dia. Aku tidak pernah menunjuk siapapun kali ini. Tapi entitas itu sudah memperingatkan, kalau aku tak memilih, ia yang akan memilih untukku. Sejak itu, aku semakin yakin bahwa aku bukan lagi pengendali perjanjian ini. Aku hanyalah budak. Semakin lama teror pabrik semakin nyata. Suatu malam, aku memberanikan diri mendekati pabrik. Dari luar, aku mendengar suara mesin jelas sekali, bercampur jeritan samar. Aku berdiri lama di depan gerbang, tubuhku gemetar. Tiba-tiba, pintu besi berkarat itu berderit terbuka sendiri. Dari dalam, cahaya merah menyala, menyilaukan mataku. Aku ingin lari, tapi kakiku berat. Seperti ada rantai tak kasat mata yang menarikku masuk. Aku sempat melangkah satu langkah, sebelum tiba-tiba terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Seketika, cahaya merah itu padam. Pintu gerbang menutup dengan keras. Brakeke. Aku jatuh tersungkur, berkeringat dingin, napas terengah. Saat itu aku sadar, waktu semakin menipis. Entitas itu semakin kuat, semakin berani. Yang paling menakutkan terjadi beberapa minggu kemudian. Aku sedang duduk di ruang tamu, berusaha menenangkan diri dengan kopi. Tiba-tiba lampu rumah padam, gelap total. Dari luar, terdengar suara langkah berat. Duk, duk, duk. Semakin lama, semakin dekat. Aku bangkit, mencoba mencari lilin. Tapi sebelum sempat menyalakan, pintu depan bergetar keras, seperti dihantam sesuatu dari luar. Ibu menjerit dari kamarnya. Ayah berlari membawa parang. "Siapa itu?" teriak ayah. Suara langkah berhenti. Hening sesaat. Lalu dari luar pintu terdengar suara berat berdesis. "Bayar, sekarang." Ayah pucat, menatapku dengan mata penuh pertanyaan. Tapi aku tidak bisa menjawab. Pintu depan tiba-tiba berderak. Kayunya hampir patah. Aku tahu kalau aku tidak melakukan sesuatu, makhluk itu akan masuk.
dan mengambil siapapun yang ada di dalam. Dengan gemetar, aku berlari keluar lewat pintu belakang menuju kebun tebu. Dan benar, di sana aku melihatnya. Sosok tinggi hitam itu berdiri, matanya menyala, tangannya menunjuk lurus ke arah rumah. Aku jatuh bersimpuh, menutup wajah dengan kedua tangan. "Tolong jangan keluarga saya, ambil saya saja." Ia hanya tertawa panjang, suaranya mengguncang seluruh malam. "Kau milikku selamanya. Kau tidak bisa mati sebelum aku kenyang. Jadi pilih korban atau keluargamu jadi santapan mesin." Aku menangis sejadi-jadinya malam itu, sendirian di kebun tebu. Sementara rumahku dikepung bayangan gelap. Sejak kejadian itu aku tahu kutukan ini tidak bisa lagi kuhindari. Aku sudah terjerat terlalu dalam. Dan semakin aku mencoba melawan, semakin keras bayaran yang dituntut. Aku tahu, cepat atau lambat, pabrik itu akan menelan seluruh desa. Desa yang dulu tenang, kini berubah mencekam. Setiap kali panen, selalu ada yang hilang. Awalnya orang menganggapnya kebetulan. Mungkin tersesat, mungkin dirampok, atau pergi merantau tanpa pamit. Tapi setelah korban keempat, kelima, keenam, tidak ada lagi yang berani menyebut kata kebetulan. Orang-orang mulai berbisik, di warung kopi, di sawah, bahkan di pengajian malam Jumat. Kayak ada yang tumbal-tumbalan. Jangan-jangan pabrik tua itu aktif lagi. Dulu juga begitu, tiap panen pasti ada korban. Bisikan itu seperti pisau menusuk telingaku. Aku pura-pura tidak peduli, tapi setiap kata-kata itu selalu membuat jantungku berdegup kencang. Suatu sore, ketika aku pulang dari pasar, beberapa orang memandangku dengan tatapan aneh. Aku tidak mengerti, tapi kemudian aku mendengar bisikan dua ibu-ibu di belakangku. "Itu anaknya Pak Sarno kan? Iya, sejak keluarganya bangkrut terus tiba-tiba kaya lagi." Pas banget sama mulai banyak yang hilang. Aku membeku di tempat. Mereka berhenti bicara begitu menyadari aku mendengar, tapi tatapan mereka penuh curiga. Sejak itu, aku merasa semua orang memperhatikanku. Anak-anak kecil yang dulu bermain denganku, kini berlari menjauh. Orang-orang dewasa bicara pelan ketika aku lewat. Bahkan beberapa kerabat mulai menjaga jarak, seolah aku membawa penyakit menular. Yang lebih parah, aku mulai merasa pabrik itu ikut membisikkan fitnah. Setiap kali aku melintas dekat gerbangnya, aku mendengar suara-suara samar. Itu dia yang memberi makan mesin, bunuh dia." Aku tidak tahu apakah itu suara makhluk itu, atau pikiranku sendiri yang mulai hancur. Teror makin menjadi-jadi di rumah. Adikku yang kecil suatu malam menghilang dari tempat tidur. Kami panik, mencari kemana-mana. Ternyata ia berdiri di depan pagar, menatap lurus ke arah pabrik dengan mata kosong. Ketika kami membangunkannya, ia hanya berkata, "Mereka memanggilku, aku mau ikut bermain." Ayah semakin sering berjalan sambil tidur, kadang menuju sawah, kadang ke arah jalan setapak menuju pabrik. Setiap kali ku tahan, ia mengerang marah, matanya tetap terpejam. Ibu jatuh sakit parah. Tubuhnya semakin kurus, seakan ada sesuatu yang menghisap tenaganya sedikit demi sedikit. Dokter desa bilang hanya masuk angin dan kelelahan, tapi aku tahu ini ulah pabrik. Entitas itu mengancam, jika aku tidak rajin menyerahkan korban, ia akan mengambil keluargaku. Aku semakin terjebak. Semakin aku menyerahkan korban, semakin kaya keluarga kami. Sawah bertambah luas, hasil panen melimpah, bahkan ayah mendapat tawaran membeli tanah di luar desa. Tapi semakin itu terjadi, semakin aku merasa seluruh keberuntungan ini dibangun dari darah dan jeritan. Malam Jumat Kliwon, desa mengadakan doa bersama di masjid. Semua orang datang, membawa ketakutan masing-masing. Aku ikut hadir, berharap setidaknya bisa menenangkan diri. Pak Modin berdiri di depan jamaah, suaranya berat. "Saudara-saudaraku, ini sudah tidak wajar lagi. Setiap panen selalu ada korban hilang.
Kita tidak bisa diam saja. Kita harus mencari penyebabnya. Orang-orang mulai riuh. Ada yang menyebut jin, ada yang menyalahkan pabrik, ada pula yang menuduh ada manusia yang melakukan pesugihan. Jantungku hampir berhenti ketika seorang bapak berkata keras, "Kalau menurut saya, semua ini mulai sejak keluarga Pak Sarno tiba-tiba kaya mendadak." Kepala semua orang serentak menoleh ke arahku. Aku tercekat, tak bisa berkata apa-apa. Ayah yang duduk di sampingku berdiri, marah, membantah keras. Tapi aku bisa melihat bibit kecurigaan sudah tertanam. Malam itu aku pulang dengan tubuh gemetar. Aku tahu waktuku semakin sempit. Jika desa mulai curiga, mereka bisa mengusirku, atau lebih buruk lagi, mereka bisa menyerahkan keluargaku kepada entitas itu sebagai pengganti. Beberapa hari setelah kejadian di masjid, suara mesin pabrik semakin sering terdengar. Tidak hanya malam, tapi siang bolong pun terdengar jelas. Orang-orang desa mulai ketakutan. Banyak yang pindah sementara ke rumah kerabat di luar desa. Tapi aku tidak bisa pergi. Aku tahu pabrik itu mengikatku. Kemanapun aku lari, ia akan tetap menagih. Suatu malam aku nekat masuk ke dalam pabrik lagi. Kudorong gerbang berkarat itu dan aku melangkah ke dalam. Suara mesin meraung-raung, lebih keras dari sebelumnya. Bau gula basi bercampur darah menusuk hidungku. Lantai penuh bercak merah, seolah ada puluhan tubuh baru saja digiling. Di tengah ruangan, makhluk itu menungguku. Lebih besar dari terakhir kali kulihat. Kulitnya makin hitam berkilat, matanya makin merah menyala. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat yang memenuhi ruangan. "Bagus," katanya dengan suara berat. "Kau sudah membawa banyak jiwa untukku. Mesin semakin kenyang, kau semakin kaya." Aku jatuh bersimpuh, air mata mengalir. "Kenapa harus terus begini? Aku tidak tahan lagi." Ia mendekati, jari-jari panjangnya menyentuh kepalaku. "Kau milikku. Kau akan terus memberi makan mesin sampai seluruh desa ini lenyap. Kau hanyalah perantara, dan ketika waktunya tiba, bahkan jiwamu pun akan tergiling di sini." Aku menjerit, mencoba kabur. Tapi pintu pabrik menutup sendiri, dan suara tawa makhluk itu menggema, membuat telingaku nyaris pecah. Sejak malam itu aku tahu satu hal, pabrik tidak hanya menagih korban, tapi ia ingin menelan seluruh desa. Dan aku adalah alatnya. Aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa selamat. Tapi aku bisa merasakan, akhir sudah dekat. Hari-hari di desa berubah semakin mencekam. Tak ada lagi anak-anak bermain di lapangan. Tak ada lagi ibu-ibu menjemur padi sambil bercanda. Semua orang hidup dalam ketakutan. Pabrik gula yang dulu hanya jadi bangunan tua tak terurus, kini kembali menjadi pusat segala pembicaraan. Malam-malam terasa panjang. Suara mesin itu terus meraung, semakin kencang, seakan sengaja diperdengarkan ke seluruh penjuru desa. Kadang diiringi jeritan samar, seperti manusia yang dicincang. Orang-orang mulai kehilangan kesabaran. Mereka berkumpul di balai desa, wajah mereka penuh resah dan marah. Aku ikut hadir, mencoba menyembunyikan rasa bersalah yang menggerogoti. Pak Lurah, dengan wajah kusut, berdiri di depan. "Kita tidak bisa terus begini. Setiap panen ada korban. Anak-anak kita hilang, saudara-saudara kita tidak kembali. Ini harus dihentikan." "Pabrik itu sumbernya," seru seseorang. "Harus dibakar," tambah yang lain. "Kalau tidak, kita semua akan jadi tumbal," sorak setuju bergema. Tapi ada pula yang menoleh padaku, bisik-bisik dengan tatapan tajam. Aku bisa merasakannya. Mereka curiga aku ada hubungannya. Ayah mencoba membela, berdiri dan berteriak, "Keluarga saya tidak ada hubungannya. Jangan menuduh sembarangan." Tapi suara ayah tenggelam dalam teriakan massa. Aku duduk kaku, tangan gemetar. Bagian terdalam dari diriku ingin berdiri dan berteriak bahwa mereka benar, bahwa akulah biang petaka ini. Tapi lidahku keluh. Bagaimana aku bisa mengaku kalau itu berarti aku menyerahkan keluargaku untuk dibantai?
Malam itu, aku bermimpi lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Aku melihat pabrik dari atas, dan dari cerobong asapnya keluar ribuan tangan hitam, meraih ke langit, meronta-ronta. Di dalam mesin giling, aku melihat wajah-wajah semua orang desa, termasuk wajah ayah, ibu, dan adikku. Mereka menjerit, tubuh mereka perlahan-lahan hancur. Sosok tinggi hitam itu berdiri di tengah mesin, tertawa panjang, menunjuk padaku. Semua ini takdir, kau yang membukanya, kau yang akan menutupnya dengan darahmu sendiri. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dan ketika menoleh, kulihat sesuatu yang membuatku hampir gila. Di dinding kamarku, tergores tulisan dengan darah. Waktumu sudah dekat. Keesokan paginya, keributan terjadi. Seorang pemuda desa hilang saat mengantar hasil panen ke gudang. Kereta kuda yang dibawanya ditemukan terbengkalai dekat pagar pabrik. Bekas roda masuk sampai ke dalam halaman, tapi jejak pemuda itu berhenti di depan pintu besar yang terkunci. Orang-orang semakin murka. Malam harinya mereka membawa obor dan peralatan, parang, cangkul, bahkan senapan tua, berkumpul di depan pabrik. Aku ikut bersama mereka, meski tubuhku bergetar hebat. Pak Lurah berteriak, "Malam ini kita akhiri semua. Kalau memang pabrik ini sarang iblis, kita bakar sampai rata dengan tanah." Sorak massa membahana. Mereka mulai mendobrak gerbang berkarat itu. Besi tua berderit, lalu patah dengan suara keras. Begitu gerbang terbuka, hawa panas bercampur bau amis langsung menyembur keluar. Semua orang menutup hidung, sebagian mundur ketakutan, tapi yang lain tetap maju. Aku berjalan di belakang. Jantungku seperti mau meledak, karena aku tahu, begitu mereka masuk, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Benar saja, begitu langkah pertama menginjak lantai pabrik, suara mesin meraung. Roda besi berputar sendiri, meski sudah puluhan tahun mati. Suara jeritan menggema dari cerobong, makin lama makin keras. Lalu, bayangan hitam muncul di dinding. Mereka merayap, memanjang, lalu menyatu menjadi sosok tinggi kurus itu. Ia berdiri di tengah pabrik, lebih besar dari yang pernah kulihat. Tingginya hampir menyentuh atap, matanya merah seperti bara neraka. Warga desa menjerit ketakutan. Ada yang lari, tapi pintu pabrik menutup sendiri dengan hantaman keras. Kami semua terperangkap. Makhluk itu tertawa panjang. Suaranya membuat lantai bergetar. Ia menoleh padaku. "Kau bawakan mereka semua ke sini. Itu takdirmu." Semua orang kini menatapku. "Kau kenal dia?" teriak seseorang. "Apa benar kau yang bawa sial ini?" Aku diam. Air mataku mengalir deras. Dalam hati aku menjerit, "Ya, benar. Ini salahku." Tapi sebelum aku sempat berkata, mesin besar itu menyala. Roda besi berputar cepat, menarik udara seperti pusaran. Satu persatu orang desa terseret ke arah mesin, berteriak, berpegangan pada apapun yang bisa mereka raih. Aku melihat Pak Lurah teresap, tubuhnya hancur dalam sekejap. Jeritannya menempel di telingaku. Aku ingin menolong, tapi kakiku terkunci. Dan di tengah kekacauan itu, aku melihat ibu, ayah, dan adikku terseret juga. Mereka meronta, menjerit, memanggil namaku. Aku menjerit histeris, mencoba berlari ke arah mereka. Tapi makhluk itu menghadang, tubuhnya menjulang, seperti gunung. "Pilih manusia," desisnya. "Keluargamu, atau seluruh desa, mesin harus makan, dan kau adalah perantara terakhir." Tubuhku gemetar, mataku kabur oleh air mata. Aku tahu apapun yang kupilih, semuanya berakhir dengan darah. Saat itu, satu hal terlintas di kepalaku. Mungkin hanya ada satu cara menghentikannya. Bukan dengan menyerahkan orang lain, bukan dengan terus berbohong, tapi dengan menyerahkan diriku sendiri. Tanganku gemetar, kakiku lemas, tapi aku melangkah ke arah mesin giling. Suara makhluk itu menggema marah. "Tidak, itu bukan giliranku. Kau tidak boleh memilih mati sekarang.
Aku terus melangkah. Wajah ibu, ayah, dan adikku menatapku penuh ketakutan. Aku tersenyum tipis, meski air mata terus jatuh. Aku minta maaf, bisikku pada mereka. Lalu aku melompat ke dalam mesin. Dentuman keras terdengar, disusul jeritan panjang yang bukan hanya milikku, tapi juga jeritan makhluk itu. Mesin berputar liar, lalu tiba-tiba berhenti. Gelap, hening. Ketika kesadaranku memudar, aku melihat sekilas. Tubuh makhluk itu terbelah dua. Asap hitam keluar dari tubuhnya, lenyap ke udara. Pabrik bergetar, dindingnya runtuh, atapnya roboh menimpa mesin. Dan setelah itu, semuanya hitam. Gelap, sunyi. Aku merasa tubuhku ringan, seperti melayang di udara. Tak ada rasa sakit, tak ada suara, hanya kehampaan. Kupikir semuanya sudah berakhir. Aku sudah menyerahkan diriku, menebus semua dosa, menghentikan kutukan itu. Tapi ternyata tidak. Perlahan, aku mulai mendengar suara duk, 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 kons. Suara mesin berputar. Aku terbangun dan mendapati diriku berdiri di sebuah ruangan yang asing, tapi terasa familiar. Ruangan mesin pabrik gula. Bedanya, ruangan ini jauh lebih bersih, lebih terang, seolah baru saja dibangun. Dindingnya tidak berkarat, roda-rodanya berkilau, cerobongnya mengeluarkan asap putih pekat. Aku melihat ke sekeliling. Tidak ada orang lain, hanya aku dan mesin raksasa yang terus berputar. Lalu suara itu datang, berat, bergetar, seolah berasal dari dalam kepalaku sendiri. Selamat datang penjaga baru. Aku membeku. Dari bayangan mesin muncul sosok tinggi hitam itu. Tapi kali ini wujudnya berbeda. Ia tidak lagi menakutkan, melainkan menyerupai diriku. Wajahnya sama persis, hanya matanya yang merah menyala. Aku, siapa kau? Teriakku, tubuhku gemetar. Ia tersenyum tipis. Aku adalah dirimu. Bagian yang kau serahkan pada mesin. Kau pikir dengan melompat ke dalam mesin, kau membebaskan semua orang. Salah. Kau justru mengikat dirimu di sini selamanya. Kau adalah penggiling berikutnya. Dadaku sesak. Aku berlari ke arah pintu pabrik, tapi tidak ada jalan keluar. Semua tertutup dinding besi. Aku tidak mau. Aku hanya ingin keluargaku selamat. Jeritku. Sosok itu mendekat. Suaranya berdesis di telingaku. Dan mereka selamat. Untuk sekarang. Tapi mesin butuh makan terus. Kau akan menagihnya. Kau akan menjadi bayangan yang berdiri di kebun tebu. Kau akan menjadi bisikan di telinga orang-orang putus asa. Kau adalah pesugihan itu sendiri. Tubuhku lemas. Aku jatuh berlutut, menangis. Tapi tangisanku hanya ditelan suara mesin yang semakin kencang. Sementara itu, di dunia nyata, desa terbangun dengan kabar menggemparkan. Pabrik gula yang sudah roboh terbakar malam itu, kini benar-benar hancur rata dengan tanah. Dari reruntuhan, tidak ada yang tersisa kecuali abu dan besi patah. Tidak ada jejak tubuhku. Orang-orang mengira aku mati tertimbun reruntuhan. Mereka mengadakan doa bersama, mendoakanku sebagai pahlawan. Ayah, ibu, dan adikku menangis, tapi mereka bisa merasakan sesuatu. Sejak malam itu, tidak ada lagi korban hilang. Suara mesin berhenti total. Desa kembali tentram. Semua orang percaya kutukan sudah berakhir. Tapi mereka salah. Bertahun-tahun kemudian, desa mulai makmur kembali. Sawah subur, hasil panen melimpah. Orang-orang mulai lupa pada masa kelam pabrik gula. Reruntuhan pabrik dibiarkan tertutup rumput dan pohon liar, hingga hanya tersisa cerita turun-temurun.